Semua, selamat siang. Seperti janji kita, Ya. kita udah sama Mbak Risma. Hai. Acaranya adalah Sersan. Sersan. Ya. Otomatis kita punya spare yang waktu lebih lama daripada Ya. industri-industri lain. Terus apa ya yang bisa kita lakuin nih selama begini nih? Apakah kita cuman tidur gitu? Ya jangan cuma tidur, malas-malesan gitu. Tapi sebelum sampai ke situ mungkin aku kenalin dulu kali ya MyPro. Boleh. Mungkin beberapa teman-teman taunya kan IO MyPro. MyPro ini adalah IO. Bisa jadi juga ada yang nggak tahu sebenarnya MyPro ini bisnisnya apa gitu. Nah, Sejak kapan berdiri? Ya, MyPro itu berdiri dari sepanjang sejarah MyPro berdiri. Ini memang masa-masa paling berat. Jujur ini masa-masa paling berat. Kita berdiri itu saya kenal Mas Danang sebagai founder MyPro itu 2005. Jadi Spanish flu itu nggak ngalamin ya MyPro ya? Enggak, ini tuh bener-bener baru kerasa banget. Pokoknya aku kenal MyPro itu 2005, aku join MyPro itu 2006, aku masih SMA waktu itu. Nah, MyPro sendiri resmi berdiri itu nama MyPro itu 2007. Nah, MyPro berdiri dari tahun 2007, tidak mudah untuk sampai ke 2020. Mungkin nggak banyak IO juga yang bisa bertahan di 5 tahun pertama, kemudian 5 tahun lagi berikutnya gitu. Alhamdulillah MyPro sampai hari ini dari sejak 2007 gitu. Nah, selain itu berkembangnya dari 2007 ke 2020 tuh berarti berapa tahun ya? 13 tahun ya? 13 tahun. 13 tahun lebih MyPro itu kita nggak cuman di IO aja, tapi kita juga growth, kita mengembangkan perusahaan, kita punya 87 production, ekspansi. Kita ada 87 multimedia, kita ada printing sendiri untuk support usaha kita gitu. Nah, jadi kalau kita ngomongin efek pandemik ini ke MyPro tuh sebenarnya luas banget. Karena MyPro sendiri sister company-nya ada banyak. Ada tadi kita punya printing sendiri, kita punya multimedia sendiri, kita punya sound system sendiri yang otomatis juga karyawannya beranak pinak. Yang tadinya MyPro itu kayak cuma 4 orang, 5 orang, sekarang sudah puluhan orang. Tapi menarik nih kan. Pertama IO. Ya. Kebutuhannya produksi, ya. sound, printing, macam-macam. Terus sekarang punya sendiri. Ya. Nah, otomatis kan kita punya ekosistem dulu. Di mana ada partner-partner lain yang dari sound, dari vendor-vendor lain. Nah, itu sekarang hubungannya jadi gimana dong? Kayak misalnya mau di ini semua gitu, atau masih tetap jalan sama teman-teman monopoli itu? Pasar gitu maksudnya? Iya. Enggak. Tujuan kita membesarkan MyPro, growth MyPro untuk ke step-step ke depan. Karena kan perusahaan yang sehat, perusahaan yang baik, perusahaan yang besar itu saat dia bisa tumbuh. Dia bisa semakin besar lagi, baik untuk sekitarnya. Jadi bukan maksudnya memonopoli, malah salah. Karena sebenarnya pertama awalnya itu Krisna ngerti sendiri lah, kalau event itu kan kita kadang-kadang jam 3 pagi harus revisi apa, jam 2 pagi. Kadang-kadang sound system bermasalah, kita nggak punya power kalau itu memang pakai orang lain. Awalnya seperti itu. Nah, tapi kadang-kadang. Nah, berkembang kita berpikir kenapa nggak sedikit keuntungan-keuntungan yang kita punya diinvestasikan untuk memiliki barang untuk support. Jadi controlling lebih mudah, kemudian kualitas, ya itu tadi controlling kualitas lebih mudah, itu jadi lebih enak. Tapi ini nggak sih, kan misalnya itu vendor, ya anak perusahaannya MyPro, habis itu juga ngelayanin IO lain. Iya dong, sebenarnya kayak 87 production sekarang, dia kliennya nggak hanya MyPro, tapi juga yang lain. Jadi sometimes ke MyPro bisa jadi juga nggak ambil dari anak perusahaan kita sendiri kalau mereka sebenarnya udah lagi jalan sama klien lain. Jadi kita tetap sama teman-teman Moza kita disupport, sama teman-teman Thunder kita disupport, sama semua vendor-vendor teman-teman itu kita tetap butuh. Kita nggak memonopoli. Gitu. Oke. Ya. Jadi intinya itu semua sekarang terlockdown ya. Ya.
Lalu apa yang dilakukan? Semuanya sekarang tidur. Sekarang nggak ada event. Kalau ngomongin tadi ya materi kita mati atau enggak gitu, sebenarnya aku nggak setuju sih kalau IO tuh dibilang mati, karena kita hanya dikasih jeda aja nih sekarang, dikasih jeda, karena kita harus mengembangkan lagi gitu, karena kan balik lagi MyPro itu IO, bisnisnya adalah jasa, yang utama dari core bisnis ini adalah manpower, benar nggak? Nah, kita ngalamin seminggu 4 event, seminggu kadang 3 kota beda-beda, rush banget gitu. Kita tuh nggak pernah punya waktu buat melihat ke dalam diri kita sendiri, ke dalam timnya MyPro sudah sebaik apa. Pasti punya sepanjang perjalanan itu ada yang kurang. Tapi kita nggak pernah gitu ya? Nggak pernah punya waktu untuk evaluasi, nggak pernah waktu untuk naikin kelas. Jadi sekarang yang MyPro lakukan malah ambil positifnya dari momen ini, karena dari setiap hal berat pasti ada positifnya kalau kita mau melihat. Jadi beratnya ada, tapi aku melihatnya ke sisi positifnya. Aku punya waktu untuk lihat kembali ke dalam. Aku perbaiki lagi timnya, aku maksimalkan lagi dengan ikut training online, dengan kita sering-sering ngobrol, evaluasi event yang kita kemarin itu ternyata bisa lebih baik, lebih bisa maksimal kalau diginiin loh. Oh kita, yuk olah lagi. Tim desain jadi banyak ngulik desain, terus tim di bawahnya Krisna project manager bisa banyak stok proposal kayak gitu. Jadi kualitas diri tuh ditambah. Nah itu sebenarnya yang kita lakukan di internal. Jadi bukan berarti IO mati. Oh Mbak Risma nggak ada kerjaan, di rumah aja tidur masak. Aku nggak bisa masak by the way. Enggak sama sekali, tapi aku bagi ke anak-anak lewat Krisna punya tim di bawahnya, bahwa kalian punya PR loh, nanti ke depan itu akan ada masa yang berubah, kita siap nggak? Gitu. Jadi jangan sampai hari ini kita diem aja, pada saat besok pandemik ini selesai kita gagap karena kita terbiasa-biasa aja nggak ngapa-ngapain gitu. Oke, itu kan buat dari internal. Kita ya, dari internal ya. Terus biasanya kan kita nggak pernah internal, jarang lah internal, koordinasinya bentar. Ini ada brief, ada event, kita jalan, semuanya keluar. Nah sekarang yang eksternal apa? Yang bisa dilakukan, jadi yang otomatis kan kita nggak pernah dapat, nggak ada keluar izin event sekarang. Bahkan dihimbau nggak usah keluar. Nah yang kita bisa lakuin apa nih? Mungkin banyak teman-teman bingung juga kan. Kita mau ngapain nih? Nah itu setelah selain internal tadi kita perbaiki, kita upgrade diri, eksternal itu juga kita tetap harus keep in touch sama klien-klien kita gitu. Jujur MyPro 2020 ini semua event kita postpone. Aku nggak ngomong cancel, tapi itu semuanya postpone gitu. Nah postpone karena ya kan kita ngomonginnya masa terus roadshow keliling gitu kan. Tapi yang aku lakukan sama teman-teman kemarin tetap keep in touch sama klien, dan malah kita diskusi untuk ke depan tuh bisa ngapain aja gitu. Terus misalnya nih ada yang langsung real deh, ada event A roadshow. Roadshow-nya ini memecahkan rekor kemarin ya yang kita mau jalan gitu. Nah, itu kita tektokan sama klien kayak gini lah. Kita biasa punya waktu diskusi seminggu sebulan sama klien. Kenapa nggak ini dimanfaatin untuk ngegodok konsep yang lebih keren lagi, yang lebih cakep lagi. Jadi pada saat nanti waktunya udah start, kita udah boleh jalan dengan sesuatu yang baru, yang fresh. Nah itu yang harus kita lakukan. Jadi aku tetap keep in touch sama klien, terus bikin strategi baru sama klien. Jadi jangan biarkan dirimu diam, jangan biarkan dirimu tuh nganggur. Nggak apa-apa, memang event tuh nggak selalu tentang keluar gitu. Saat ini yang harus kita pikirkan adalah hal-hal yang akan kita tabung sekarang. Kita punya banyak waktu, kita bisa fresh kepala. Jadi jangan terlalu banyak nonton berita-berita nggak penting, nggak perlu. Yang perlu aja ditonton. Tapi isi nonton ini. Nah, malah kamu sering-sering meeting sama tim kamu untuk membuat satu package eksternal. Kita jualan nih. Kita punya satu produk baru yang orang nggak pikirin atau kita nggak sempet pikirin kemarin-kemarin. Pada saat sudah waktunya, nih gue punya jualan banyak, kita akan gas. Jadi nggak ada waktu kaget. Kagetnya cukup sekarang aja gitu. Jadi berarti kan ini sekarang kita begini ya, berarti sekarang adalah tim MyPro itu sedang mencoba menyeimbangkan dari yang kemarin begitu
drop ya kan, kita sebut apa, the new normal mungkin ya. Ya, the new normal, bener banget. Yang tadinya nggak normal, mau nggak mau, ini nggak cuma 3 bulan loh, Chris. Iya, Ini nggak ada yang tahu. Ya kan, nggak akan Nggak ada yang tahu stop kapan. Mungkin paling cepet 1 tahun bisa jadi gitu. Itu Iya. sesuatu yang akan menjadi kebiasaan. Orang itu mengubah pola tidurnya aja hanya waktu 40 hari untuk menjadi pola normal, Iya, benar. untuk menjadikan pola. Apalagi ini lebih dari Dan berbulan-bulan berpengaruh gitu. dengan kehidupan orang banyak juga ya. Iya gitu. Jadi kita tuh istilahnya nih untuk anak event nih apa ya? Seleksi alam. Siapa yang berani untuk ngegebrak? Gue siap nih sama normal yang baru ini. Gue siap, gue punya ide ini. Atau lu mau merundungi nasib? Ya, gue menyalahkan situasi, gue menyalahkan nasib. Siapa yang suruh ada corona, gue jadi nggak bisa kerja, gue jadi nggak bisa makan, gue jadi gitu. Tapi gimana caranya kita di industri kreatif, kita menjadi kreatif, kita meetingkan bareng sama all team kita, bikin sesuatu yang baru yang nanti akan diterima di the new normal ini gitu. Berarti kan kita tetap bikin event, Ya, tapi nggak urusan sama izin polisi, Yes. nggak ngurusan sama kumpulan orang Bisa banyak, jadi. berarti digital, ya, gitu ya. ya. Karena klien nggak usah kita takut mati karena klien akan tetap butuh kita sebagai perantara untuk ke end user, sebagai untuk perantara ini Misalnya gini, produk A harus ketemu siapa yang beli A itu Yes, via kita ya. Yes, karena MyPro sendiri teman-teman, MyPro nggak hanya IO, jadi MyPro juga kita sedang berproses untuk menjadi agensi lah, semi lah ya. Dengan saya punya guru saya di agensi ada nih namanya Kak Lia dari Ludo, Basic Ludo mungkin nonton. Saya banyak diskusi, banyak ngobrol gitu. Nah, bagaimana IO yang tadinya hanya eksekutor, kita juga konseptor gitu. Kita juga menawarkan sesuatu ke klien butuh itu loh di new normal besok, bahwa gue nggak bisa ketemu end user gue lewat pameran Ketemu misalnya, langsung gitu. gue lewat apa ya gitu. Nah itu ide-ide itu yang akan kita jual ke klien, atau ide-ide itu yang akan kita brainstorming dengan klien yang akan menciptakan satu event digital misalnya, yang ternyata sesuatu yang baru bisa diterima, tetap dibutuhkan. Bagaimanapun klien butuh Ya, tetap jalur, butuh sales, tetap butuh iya, branding. butuh jalur, betul. Nah, di sini MyPro juga akhirnya ditantang untuk bisa menjadi agency atau IO yang bisa ngikutin beradaptasi dengan zaman sekarang gitu, kondisi saat ini. Dan buktinya saya ada klien baru di agency. Ya aku nggak perlu sebutin ya, maksudnya sebagai digital agency sudah ada klien. Berarti kan kalau kamu mau bergerak, Ya. kamu mau mencari riuk nasimu tuh pasti dapat, pasti nemu. Jadi tetap buka terus ya. Ya, anak-anak tetap kerja, Iya. gitu loh. Kalian tetap kerja, kalian tetap ada deadline, kalian tetap otaknya bergerak, berputar supaya nggak kaget gitu. Ya. Terus gini. Balik lagi ya. Jadi kita kan nggak tahu sampai kapan. Ya, Terus akhirnya aku sedikit rangkum sambil jalan ya, biar Ya. teman-teman yang baru gabung tuh nggak putus. ya, Apa namanya, dulu kita sempat goyah, kita beradaptasi, kita masuk di keseimbangan baru, the Betul. new normal. betul. Habis itu sekarang sudah mulai nanti ketika terbiasa nih jadi event digital. Ya, Terus pandemi ini alhamdulillah mereda. Ya. Entah kapan. semoga Apakah sih. nanti masih ternyata klien mikir ternyata digital aja ya yang lebih. Dengan digital aku udah bisa kok semuanya, ngapain apakah aku masih perlu sih bikin event-event yang datengin crowd kayak gitu-gitu. Yang basicnya adalah kita memang di situ biasanya kerja, Ya. dan teman-teman akan lebih banyak terlibat di situ dari teman-teman freelance. Kalau aku sih nggak mungkin ya. Maksudnya gini, untuk dalam waktu mungkin 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, atau mungkin sampai kapanpun, event yang kita berhadapan langsung sama klien, yang one on one langsung di lapangan itu nggak akan pernah mati. Tenang aja, itu nggak akan pernah mati. Jadi katakanlah yang online campaign ini, online event ini berhasil, kita tinggal sinergiin aja, jadiin satu, ya kan? Bagaimana online event ini akan tetap dibutuhkan karena tatap langsung itu Penting beda, juga, tetap beda, penting. Meskipun ini tadi sudah ada, tapi bukan berarti menggantikan. Jadi ini menurut aku ini Malah dapat mengisi. dua. Dapat dua. Ini mengisi momen. Jangan sampai kita kalah sama keadaan gitu loh. Kan hidup esensinya hidup itu kan bertahan, ya kan? Jangan kalah. Jadi kalau aku sih ke bisnisnya teman-teman ya nggak harus IO. Coba merenung sebentar,
kosongin pikiran dari hal-hal yang negatif yang macam-macam. Coba cari positifnya aja dari kondisi COVID ini. Pasti ada. Kayak MyPro nih, kalau aku rangkum ya, MyPro punya waktu untuk evaluasi diri. Karena pasti ada 1-2 klien yang sempet mungkin nggak puas sama MyPro karena kita terlalu in rush gitu. Nah itu jadi selalu ada positifnya gitu. Ini sambil baca komennya teman-teman ya. Boleh? Om Dodi ini tadi masuk. Mau nggak tak kasih kerjaan? Halo Om. Ya mau lah Om. Tak tunggu japrinya ya Om ya. Woi, ternyata yang nonton lumayan loh. Bayangkan kita tuh yang nonton dikit. Tapi ngomong-ngomong kalau nanti ada apa yang pengen tahu lebih details, kayak tadi kita ngomongin event online, konsep dan lain-lain, aku tuh pengennya kamu nanti acara ini ngundang teman-teman dari Basic Ludo karena mereka lebih expert banget. Mau nggak? Basic Ludo kayaknya Coba pasti kita nonton tanya, deh. mau nggak? Kalia, mau nggak Kalia? Coba. Kalia. Karena mereka tuh luar biasa idenya guys, bener-bener nanti bisa bisa membuka pikiran teman-teman tentang hidup. Itu yang penting tuh kamu mau gerak, mau kreatif gitu. Ini ada pertanyaan nih. Boleh? Dari @Nisa Aulia. Mbak Aul. Kalia. Adanya kameranya pandemik, nih. Ya. banyak event-event online yang diadain. Gimana EO bisa handle juga event online? Bisa banget, makanya aku bilang kita bersinergi gitu loh. Kayak kalau jujur MyPro kan memang basicnya kita pelaksana ya, pelaku hardware-nya, manpower-nya gitu. Nah, event online pun pasti butuh itu. Nanti bisa sinergi juga sama IO. Terus kita juga kan canvassing online misalnya. Iya kan? Canvassing kan kalau dulu orang cari penonton. Ada yang nonton bayaran, ada macam-macam gitu. Nah, kalau penonton yang benar-benar penonton itu kan juga harus dicari, diedukasi. Nah, itu juga salah satu kita bisa hadir gitu. Kita canvassing online, kita cariin crowd-nya si klien mau apa, kita mau membahas apa yang efektif dan spesifik ke siapa. Nah, itu bisa gitu. Jadi hadir pada di dasarnya situ. basicnya kita sudah ada ya. Udah. Kayak misalnya main-main gini nih, Ya. streaming gitu. Berarti aku tuh malah kepikiran. Mau bikin talk show di sini, sewa studio boleh. Awal-awal nggak sewa nggak apa-apa lah ya. Orang udah ada gitu loh. Iya, Buat teman-teman yang mau nanya, komen WA langsung ya. Ya, Nanti tak bacain. Pada kangen event lo podo cah. kangen banget. Kangen cah. Makanya yang penting tuh kalau aku ya, yang penting tuh selalu berpikir positif dari semua situasi nggak enak. MyPro juga founder kita Mas Danang dulu ngajarin bahwa kita tuh gotong royong, semuanya sama-sama. Jadi jangan takut kalau teman-teman di sini nih, teman-teman freelance yang mungkin juga nonton ada kesulitan pribadi, sharing sama kita gitu. Ngomong sama kita kesulitannya apa. Karena kan sebenarnya kemarin MyPro juga diajak sama PEJ, Pekerja Event Jogja, itu yang komunitas luar biasa banget. Aku salut sama teman-teman, keren. Nah, itu mereka juga dari kita untuk kita ngumpulin dana, nanti kita bantu teman-teman freelance yang biasanya juga hidupnya hanya dari event gitu. Teman-teman mungkin yang ada yang belum tahu, bisa follow juga tuh Instagramnya Ya, Pekerja Event Jogja. Jadi Event itu Jogja. seluruh stakeholder bahkan ya, seluruh ya. Jadi ada yang punya IO, ada yang vendor, ada yang COD, semuanya ada di situ. Kita kumpul, kita ngumpulin donasi lah, terus kita bantu teman-teman yang memang menggantungkan diri kemarin dari freelance-an. Ya. Poin intinya gini, kalau aku boleh rangkum sedikit ya, mungkin sebelum biar kita nggak juga lama gitu, bahwa mungkin kita ngomong gini gampang karena kita seperusahaan, nggak teman-teman. Kalau teman-teman ngerasa masih bisa bertahan hidup beberapa bulan ke depan, coba gali kemampuan dirinya itu ngapain. Jadi apa sih yang sebenarnya aku tuh bisa maksimalin dalam diriku gitu. Karena kita kemarin-kemarin nggak punya waktu buat kenalan sama diri sendiri lebih dalam. Itu juga kadang nggak punya waktu karena kita dituntut untuk tiap hari bangun pagi sampai pagi lagi kerja event kalau anak-anak freelance gitu. Sebenarnya kalian tuh bisa menyumbangkan apa. Bahkan kalau mau diskusi sama MyPro online, maksudnya kita via WhatsApp gitu. Karena MyPro sendiri memang sekarang masih ngantor seminggu 2 kali aja, tapi
tapi juga itu kita jaga, kita bagi jam kerjanya, kita bagi jarak duduknya gitu. Kenapa? Karena kita cuma perusahaan kecil ya, bukan yang ribuan orang, ratusan orang. Jadi kita tetap butuh brainstorming langsung, tatap muka, evaluasi. Kita juga bukan yang nganggur, kita masih ada proposal-proposal yang numpuk yang masih harus dikerjakan, ngobrol bareng. Jadi kalau teman-teman butuh teman sharing, teman ngobrol, bisa WhatsApp aku, WhatsApp Krisna, siapapun anak MyPro. Aku punya ide ini nih Kak, siapa tahu dari ide kalian menghasilkan sesuatu, jadi jalan rezeki juga buat teman-teman gitu. Ya, betul. Jadi yang penting tuh ngasah otak, karena ini nggak bisa kita lawan. Kamu mau nyalahin pemerintah juga, buat apa? Kamu mau nyalahin COVID-nya juga nggak mungkin. Iya. Jadi yang paling penting malah bagaimana mengatasinya, bagaimana bertahan. Nah, kenali potensi diri kamu, karena setiap orang itu terlahir punya bakat, bukan punya bakat, punya pertahanan. Aku kemarin sempat ngobrol sama psikolog yang dikenalin sama Kak Lia juga, bahwa setiap orang terlahir itu bisa bertahan hidup. Bayi lahir nih, berapa hari nggak disusuin dia bisa bertahan hidup. Berarti kan sebenarnya kita sampai besar ini sudah bisa bertahan hidup. Survival instinct gitu Ya, ya. pasti bisa. Jadi jangan mengeluh, positif thinking, terus gali. Jadi intinya teman-teman yang siapapun itulah, dari pekerjaan apapun itu, sekarang itu intinya kita harus review kita yang dulu. Ya. Ya. Supaya kita bisa jadi lebih baik lagi besok. Oke. Dia Ya, jangan ada tanya yang nanya lagi lagi nggak nggak? nih? Ya, ada Pak Danang nih online. Nih, dari talkshow.id nih, kalau mau ada event online masih memungkinkan semua partner yang terlibat masih bekerja, masih ada income, freelance, logistik, vendor, Oke. showman. Ya, ini bagus Ya, banget dari betul. Talkshow ID ya. Ya, Sepakat. makanya kalau ada event online tuh kita nggak mungkin nggak butuh teman-teman semua yang biasa bantu kita gitu loh. Karena bagaimanapun satu event itu kan kompleks ya, Chris. Nggak cuman kamu bisa nyeting kamera sendiri kelar gitu. Banyak banget yang harus dilakukan. Jadi pasti butuh support system dari teman-teman freelance juga. Jadi doain aja, siapa tahu dalam waktu dekat kita bisa melahirkan satu project online, satu event online. Siapa tahu teman-teman ada ide ya, monggo silahkan di DM. Nanti kita juga pasti nggak mungkin ngambil ide gitu aja terus kita pakai gitu. Pasti kita akan ajak diskusi dan ke belakangnya gitu. Terus ini nih lucu ternyata anak-anak nih kodok kangen gue iki asli nih ya toh. Semangatin dong teman-teman pekerja event freelance. Semangat, guys. Yang nyemangatin Risma aja kan, aku kan Semangat guys. Aku aja ada bisnis sampingan selama pandemik guys. Ngapain kamu sekarang? Aku Promo iki. thank you ya. Aku jualan. Sebenarnya sebelum pandemik aku dijualan. Nah, ini nih teman-teman, kalau dari aku pribadi ya, aku juga sempat ngobrol. Aku beberapa kali suka ngobrol sama Jonathan N juga. Kamu tuh harus. Jonathan N itu siapa? Mungkin nggak tahu. Aduh, aku nggak tahu sih, panjang ntar itu pokoknya follow aja Jonathan. Dia influencer, financial planner Dekat gitu. sama Risma. Enggak lah, bojo kenal Kak. Jadi apa namanya? Kita itu sebenarnya harus punya kayak dana darurat. Gitu. Aku belajar banget sih dari Kak Joni itu dana darurat, dan alhamdulillah aku kenal dia. Aku sempat menyiapkan dana darurat yang tadinya mau aku pakai. Aku mau pakai gini-gini, aku belum punya rumah sendiri guys. Tadinya aku mau kredit rumah, terus karena itu aku putuskan untuk menjadi dana darurat. Kenapa? Karena ternyata hal-hal tidak terduga ini akan aku lewati dalam hidupku. Siapa sih yang mikir akan ada COVID dan kamu nggak dapet penghasilan, meskipun di MyPro masih ada gaji ya, tapi di luar sana siapa sih yang kepikir Chris tiba-tiba kayak gini gitu. Nah, itu betapa pentingnya dana darurat. Nah, dana darurat itu juga aku dapetin dari bisnis-bisnis sampingan yang tidak mengganggu pekerjaan utamaku gitu. Jadi sebenarnya penting buat temen-temen memperkirakan, bukan asuransi yang kita bayar asuransi ya, tapi kita punya dana darurat yang kalau tiba-tiba kita tuh nggak punya pekerjaan, entah kita di PHK, entah kantor kita tutup, apapun itu, kita masih bisa bertahan hidup at least sampai punya pekerjaan baru. Nah, itu penting banget ternyata. Jadi memang maksudnya itu kan sebenarnya agak susah ya. Kadang kita punya uang malah ngobrolin finansial. Nggak apa-apa. Jadi kita punya uang, misalnya dapat dari freelance Ya. gitu. Kadang-kadang jadi kepengen beli apa. Jadi itu harus dihilangin dulu.
Aku juga anaknya Sementara ya. konsumtif. Kalau Ya. teman-teman pasti yang kenal aku lihat lah, misalnya aku anak konsumtif, tapi sebenarnya konsumtifku aku batasin. Kalau aku pribadi, kan kita masih harus mikirin rumah dan lain-lain ya. Jadi teman-teman dari mulai sedikit aja, dari kecil aja, berapa persen aja itu disimpan, disisihin, yang benar-benar nggak bisa kamu ambil kecuali darurat. Darurat itu ya darurat, gimana Nggak sih? bisa Tiba-tiba kemana-mana kamu- lagi ya, hanya Iya. itu yang diambil. Dan dana darurat itu kalau sudah terpakai, saat kamu punya kesempatan untuk mengisi lagi, langsung diisi. Misalnya nih tiba-tiba Krisna nggak Dapat punya lotre gitu ya. nggak punya asuransi kecelakaan, nauzubillah min zalik. Ya. Itu dana darurat dibutuhin banget gitu loh. Nah jadi itu yang harus mulai kita siap sih. Kalau apalagi pandemi kayak gini baru sadar, oh iya ternyata dana darurat itu penting gitu. Iya sih. Oke, lanjut lagi ya. Ini Aci ini nanya nih. Kak, misalnya kondisi kayak gini berlangsung akan cukup lama. Ada inovasi event apa ya yang bisa dilakukan? Itu tadi ya. Berlangsung lama, kenalin diri kamu tuh punya potensi apa. Kalau di luar event ya Chris, kalau di seputar event kan tadi udah kita jelasin panjang lebar. Jadi sebagai individu gali potensi kamu tuh bisa apa. Bahkan yang aku salut nih dari teman-teman hotel ini, kita kemana-mana nggak apa-apa ya sedikit. Aku salut sama teman-teman hotel di Jogja, even though hotel bintang 4, hotel bintang 3, hotel bintang 4 sih yang kemarin aku tahu, bahwa mereka saking nggak ada tamunya, mereka tuh punya servis ke rumah gitu loh. Home Ya, service betul. untuk bersihin rumah kamu, bersihin AC kamu, bersihin mobil gitu. Betul. Oh, Jadi ini sebenarnya gali potensi. jadi jangan malu untuk memulai bisnis apapun yang bisa dilakukan selama itu halal ya. Ya. Lanjut ya, ada pertanyaan Kita lagi ya. disuruh stay on topic. Iya. Wes rampung ya topiknya. Ada produsernya, Ini guys. aku udah selesai, ini banyak guys. yang tanya, ini boleh ya ngobrol-ngobrol ya. Oh kan katanya ada hadiah. Oh iya, yang tanya hadiahnya Liatin dong. Om Dot, boleh diliatin nggak? Ada nggak? Ini bukan sponsor, besok episode berikutnya kalau mau ada yang kasih sponsor kopi boleh. Oh ini hadiah yang tanya voucher digital setiap pembelian di website Swasti. Oh ikan. Jadi boleh dikenalin sekalian, dipromoin dong Swasti itu Swasti. jualan Nah, apa? teman-teman coba follow Instagramnya itu pengrajin Swasti Farm. Swasti pengrajin gapi. Ya kan, Swasti pengrajin gapi, itu ikannya gemes-gemes banget. Tur cili-cili banget kayak lu, tapi api-api banget. Bagus-bagus banget, lucu-lucu banget. Itu ikan hias itu salah satu stress release loh. Iya, jadi Iya. harusnya jadi omsetnya naik dong ini. Jualan ikan. Ya, kalian bisa beli ikan di Swasti Farm itu nanti dapat voucher 200.000. Terus ada t-shirt ya. T-shirt dari nih kelihatan nggak? Masuk kamera nggak? Oh, nggak kelihatan. Nanti kita kontak via DM yang buat yang nanya, yang kita Iya. jawab tadi pertanyaan. Ada lagi nih yang nanya nih, Kak Cim, tak bacain. Dari Irma Rusida. Kak mau nanya gimana caranya MyPro menumbuhkan kepercayaan klien di awal-awal berjalannya MyPro dulu? Wah, kalau itu tuh kita semua nih belajar dari Mas Danang sih. Bapak Danang ini bapak kita bersama, founder kita. Bagaimana cara Mas Danang tuh unik. Caranya pendekatan ke klien, caranya bagaimana engage sama klien tuh beda. Bedanya apa? Kalau Mas Danang itu, mereka itu teman kita. Diskusi, bener ya? partner kita. Temen, jadi partner, bahkan sampai menjadi keluarga. Klien itu menjadi keluarga, part of our family gitu. Di luar pekerjaan. Jadi bagaimana engage sama mereka itu selain kualitas kita juga harus bagus, harus dijaga, harus bisa kompetitif dengan IO lain, karena MyPro juga basic kliennya 90% Jakarta, jadi kita bersaingnya sama IO seluruh Indonesia. Pendekatannya seperti itu. Jadi kadang IO itu teman-teman misalnya gini, klien minta A, ya udah kita kasih A, dia maunya A. Padahal sebenarnya kita bisa kasih A+ loh. Kita ngomong, nah itu Mas Danang ajarin bahwa coba dikomunikasiin gimana kalau begini menjadi A+ loh. Ternyata toh ada dan kita punya dan kita bisa kasih servis itu, why not gitu. Nah itulah kita menjadikan klien itu partner, diskusi bagaimana klien itu kan kalau punya event itu kan ini mahakarya kita. Siapa yang pernah ngomong kayak gitu ke aku ya, kalau nggak Om Dodi atau Mas Dimas, bahwa ini mahakaryanya si klien. Klien akan melihat itu satu-satunya. Kalau kita sebagai IO kan bisa jadi hari itu kita punya 4 event gitu loh. Tapi bagaimana kita Ngeri memposisikan hati kita capek guys.
Tapi seneng. Nyatanya kangen. Iya, kangen ya. Bagaimana kita memposisikan diri sama seperti klien bahwa ini masterpiece, ini karya terbesar kita, karya terbaik kita. Nah itu yang harus kita berikan servis supaya klien tuh ngerasa, oh ini event bareng-bareng gitu. Kita mau yang terbaik juga, bukan cuman menjilat klien bahwa klien maunya A kita kasih A, padahal kita bisa kasih A+. Why not gak kita kasih A+? Dan jadi aku malah baru sadar nih, jadi ketika kita deket, misalnya Risma ini klienku, terus kita deket, Risma butuh apa, aku pun aku akan jadi kontrolku, akan takut kalau misalnya aku ngasih hal yang di bawah ekspektasi klien gitu ya. Karena kita udah kenal deket, jangan sampai hubungan kita jadi nggak baik gara-gara cuman masalah sepele gitu. Iya, dengan kita engage as a personal sama klien, kita tuh juga sebenarnya naikin standar gitu loh. Kan nggak mungkin, karena gini Chris, IO balik lagi tadi kenapa IO itu yang utama adalah manpower-nya, karena kalau kamu bagus yang diinget klien tuh kamu. Aku mau nggak jarang kan, misalnya event A, klien tuh udah terengage, dia udah pinter nih merayu klien, merayu dalam artian sudah bisa berteman sama klien gitu. Pada saat ada event lagi, dia bisa nyebut, aku maunya Krisna loh yang pegang. Kenapa? Karena kamu mengeluarkan maksimal dari diri kamu, sesuatu yang iki produkku. Jadi ini tuh hasil karyaku juga. Nah, itu akan terbaca, terasa oleh klien, dan itu akan menjadi klien akan balik lagi ke kamu. Nah, kenapa kamu sebagai individu juga harus menjadikan dirimu yang terbaik ke klien, ngasih servis yang terbaik, karena dimanapun kamu berada, nggak cuma di MyPro, kamu pindah nih ke IOB, kamu yang akan dicari, bukan MyPro-nya. Bisa jadi. That's why MyPro mengutamakan manpower. Bagaimana manpower itu bisa stay lama sama kita, menganggap MyPro ini rumah, karena dia akan kembalinya ke sini. Pada saat dia di luar baik, dia akan kembalinya ke rumahnya. Udah sempat keluar ya? Sama. Enggak, aku nggak keluar, aku belajar. Sama, aku juga cuti. Aku belajar di tempat lain, aku baliknya ke sini lagi karena ini rumah aku, guys. Iya. Aku lanjut ya, baca lagi ya. Gitu ya, Kak Irma Rusida. Oh, ini pesan dari Pak Danang. Loh, Pak Danang ada di sini buat teman-teman yang mau tahu Pak Danang, boleh Danang di-follow Prima juga ini guys, ini founder kita, bapak kita bersama. Siapa? Ya pesan nih, jangan lupa create program physical distancing ya. Besok kalau udah mulai jalan lagi, pasti dibutuhkan team building yang agak jaga jarak nantinya. Oh, ini buat Om Ernst nih. Team building tapi physical distancing. Keren loh. Keren banget itu. Nah, nih guys, dari obrolan kayak gini aja kita bisa. Kenapa kita harus sering-sering ngobrol? Kita masih harus sering-sering bertatap muka, even lewat Zoom gitu. Karena dengan kita ngobrol, tiba-tiba tuh bisa kecetus ide gitu loh. Outbound tapi nggak deket-deketan, itu keren. Tidak mengganggu muhrim. Iya. Ini talk show ID, nyambung lagi nih. Gimana hubungan MyPro dengan semua vendor-vendornya sekarang? Maksudnya? Baik. Ya itu tadi yang kita cerita, bahkan ini ada di sini juga nih teman-teman vendor. Baik, hubungan kita selalu berusaha berhubungan baik sama teman-teman vendor. Kita juga butuh mereka, karena kalaupun nanti kita punya produk baru nih di the new normal ini, kita nggak bisa jalan sendiri gitu. Kita pasti butuh rekanan. Kenapa kita juga memutuskan join menjadi satu bagian dari pekerja event Jogja, karena guyup apa sih? Iya. Dengan kita serawung, gotong royong. Ya, serawung. Intinya kita kolaborasi lah. Nah, ya. dengan kita kekuatan kolaborasi itu akan menjadikan kita kuat gitu. Kita kuat, kita istilahnya ketampar bareng-bareng sama COVID, tapi kita juga harus bangkit kuat untuk nampar balik COVID, bahwa kita tuh bisa survive gitu. Nanti mungkin next, kan ini kita akan rutin di Senin sama Kamis ya. Ya. Semoga lancar semua. Nanti mungkin teman-teman vendor juga akan ada di sini ngobrol sama kita. Kasih ide siapa yang perlu diundang, ngobrolin apa, beratnya apa gitu. Karena kalau ngomongin MyPro ya seperti itu, MyPro tetap aktif, tetap bekerja, tetap putar otak supaya gimana caranya kita bisa kuat di kondisi yang sekarang ini. Ini Mas Pace ini dari tadi online terus nih di sini nih. Thank you Mas Pace yang ngajakin kita di PJ. Iya. Kapan-kapan ning ya Mas ya. Ngobrol di sini studio MyPro. Hose Risma wis. Boleh. Ya. Oke. Suruh ngingetin jangan lupa physical distancing.
Kita punya produser loh guys Oh, acara ini. ini nih physical distancing. Apa ini? Ini cuci tangan. Oh, oke. Jadi kalau misalnya itu tuh bener sih. Kayak misalnya aku kan di rumah sama orang tua ya, Jim. Jadi ya mungkin aku nggak apa-apa, cuman aku selalu memposisikan diri aku ki penyakitan. Dan aku nggak akan tega kalau misalnya orang tuaku atau orang-orang di sekitar rumahku tuh kena. Jadi ya anggap gue formalitas atau apapun itulah motivasimu, yang penting kamu jalani aja prosedurnya. Suka nggak suka sebenarnya, aku sebenarnya juga alah ngopo sih, cuman yus lah, apa sih susahnya ngalahi cuman 1 menit gitu loh, cuman cuci tangan. Ya. Selain kita jadi belajar cuci tangan yang benar di masa kayak gini, ayo saatnya kita melek digital, kita supaya nggak ketinggalan sama negara-negara lain yang mungkin lebih dulu. Saatnya kita belajar platform-platform digital, karena siapa tahu the new normal adalah hidup di dunia digital. Siapa tahu, kita nggak akan pernah tahu ini sampai kapan gitu. Jadi dikulik. Mau nggak mau belajar. Kulik aja terus, belajar aja terus. Kita kayak balik zaman sekolah gitu, belajar aja terus. Bahkan kita bersosial media aja belajar. Bagaimana cara manage-nya, bagaimana tools-toolsnya gitu. Ya kayak misalnya setup streaming ini kita belajar juga. Ini setup streaming nggak sehari guys. Iya, kita cobain 4 kali coy. Baru jadi gini. Nanti kita akan coba lagi. Putus-putus ya. Oke. Pak produser, hadiahnya diumumin kapan nih? Nanti di DM. Oke, jadi hadiah-hadiah nanti akan di DM ya sama adminnya MyPro. Minggu depan kita coba undang teman-teman Basic Ludo, ini ngundangnya online. Jadi nggak bisa nolak. Semoga bisa teman-teman. Oke. Udah ya kayaknya cukup ya. Besok kita ngobrol lagi. Intinya adalah satu yang bisa tak tangkap poinnya tadi ya. Intinya di saat kita kayak gini nih teman-teman jangan drop, jangan down. Kalau misalnya ada apa-apa butuh teman sharing, sharing lah sama siapapun yang kalian percaya. Lalu kamu pasti akan nemuin apa yang bisa kita lakuin di sini. Karena kan latar belakang kita macam-macam dan peluang buat kita juga macam-macam. Mungkin ada teman-teman yang peluangnya bisnis A atau jualan jasa A. Begitu juga teman-teman yang lain. Jadi intinya kita tetap survive dan mau belajar. Dari teman-teman MyPro juga belajar terus, baik di rumah maupun di kantor. Kita training terus gitu ya. Closing statement kali ya aku ya. Jadi balik ke topik IO akan mati. Kalau buat kami MyPro, yang MyPro ini sebenarnya juga memang di brand activation yang melayani pekerjaan event langsung di lapangan tatap muka, antara yang memediasi antara user sama brand sama usernya gitu. Jadi apapun perubahan perilaku usernya, kita tetap akan bisa gitu menjadi ngikutin kita zaman fleksibel, menjadi fasilitator gitu. Jadi apapun bentuk si brand campaign apapun, dalam bentuk apapun, IO itu akan tetap hadir dan tetap akan dibutuhkan gitu. Jadi jangan takut, kita semua akan tetap survive, kita tetap semua akan bertahan. Yang penting kita beradaptasi dengan cepat, kita berstrategi dengan efektif, efisien, supaya kita bisa survive di the new normal kali ini. Oke, gitu ya, cukup ya. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain lagi, DM aja. Nanti kita bantu jawab. Sama siapa yang mau kita undang di sini? Komen. Boleh artis, boleh pejabat, boleh. Artis bayar nggak guys? Ya itu kan. Sama usulan topik. Ya, usulan topik. Topik apa yang teman-teman pengen bahas, pengen dibahas oleh siapa? Gitu. Yang jelas kita udah punya satu pegangan nih. Besok kita ngobrol bareng Basic Ludo. Insya Allah belum diain. Belum diain ya? Iya ya. Ya, pokoknya nanti kita rayu deh supaya mau. Topiknya apa nanti kita share. Gitu aja. Keep social distancing dan tetap sehat ya teman-teman semua. Pakai masker, kita nggak pakai karena mau ngomong. Ya. Bye.